Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi BIOS. Apa itu BIOS? BIOS berasal dari kepanjangan Basic Input Output System yang merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang ditulis dalam bahasa assembly yang mengatur fungsi-fungsi dasar dari perangkat hardware atau perangkat keras komputer atau PC. BIOS berada dalam sebuah chip memori atau ROM atau flash memory berbahan CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor yang terdapat di motherboard atau mainboard. Jadi BIOS itu yang mengatur hardware perangkat hardware yang ada di komputer kita. Ya. BIOS itu software yang dibuat dengan bahasa assembly, bahasa mesin. Dia tidak bisa dirubah, hanya sekali penulisan saja, makanya dinamakan read only memory. Jadi sudah ditulis dari awal dari pabrikannya, ya, dan disimpan dalam CMOS. CMOS itu bahan Complementary Metal Oxide Semiconductor. Di dalamnya itu ada software yang namanya BIOS yang berisi program yang sudah ditentukan untuk mengontrol hardware perangkat keras yang ada pada komputer. Tanpa BIOS kita tidak bisa menjalankan hardware yang ada. Oke. Kita lanjut. BIOS itu yang mana? Nah, seperti ini. Ini BIOS. Ada juga BIOS yang berbentuk seperti ini. Nah, ini bahan ini namanya CMOS. Ya. CMOS. Di dalamnya ada software BIOS. Nah, ketika kita akan settingan BIOS atau tanggal atau segala macam itu ditentukan oleh BIOS. Misalnya setting mengaktifkan hardware lainnya atau apapun yang ada di sini, mengaktifkan, menonaktifkan, kemudian kita simpan di dalam BIOS. Nah, supaya simpanan ini tidak berubah ke awal, maka diperlukan baterai CMOS namanya. Di dalam CMOS ada BIOS. Paham ya? Di dalam CMOS ada BIOS. Nah, ini namanya baterai CMOS atau baterai BIOS. Untuk menyimpan settingan-settingan yang sudah kita setting pada BIOS agar tidak berubah atau kembali ke konfigurasi awal meskipun komputer sudah dimatikan. Jadi kalau tiba-tiba jam kita kacau atau apa, kemungkinan baterainya sudah kadaluarsa dan perlu diganti. Baterai ini harganya kurang lebih 8.000 sampai 10.000, bisa ditemukan di toko listrik. Oke, paham ya? Adapun fungsi BIOS diantaranya: 1. Mengenali semua hardware atau perangkat keras yang terpasang pada PC atau komputer. Tugasnya pertama mengenali hardware apa saja yang ada. Ya. Kemudian kedua, inisialisasi atau penyalaan serta pengujian terhadap semua perangkat yang terpasang dalam proses yang dikenal dengan istilah power on self test. Kedua, dia menguji apakah hardware yang sudah terpasang ini masih bisa digunakan atau tidak, ataukah letaknya benar atau tidak. Itu di dalam tahap power on self test, pengujian tadi. Nah, ketiga, dia mengeksekusi MBR, master boot record, yang berada pada sektor pertama pada hard disk, yang fungsinya untuk memanggil sistem operasi dan menjalankannya. Jadi maksudnya ini dia mengecek dulu apakah di hard disk itu ada sistem operasi atau tidak. Jadi mengeksekusi MBR itu sekalian mengecek apakah ada sistem operasi yang terinstal di hard disk atau tidak. Jika tidak, dia akan menanyakan masukkan hard disk atau sistem operasinya gitu. Oke. Keempat, di BIOS itu mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer seperti tanggal, waktu, media penyimpanannya, kemudian proses urut-urutan booting, kinerja serta kestabilan komputer, dan suhu pun ada di sini.
Jadi konfigurasi dasar menyeting konfigurasi dasar seperti tanggal, waktu, konfigurasi penyimpanan, urut-urutan booting, itu konfigurasi awal. Dan yang terakhir adalah membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS Runtime Services. Maksudnya kita bisa menonaktifkan hardware yang ada pada kita atau mengaktifkan atau menonaktifkan, ya, merubah nilai-nilai tertentu. Itu di situ bisa di BIOS tadi. Oke, lanjut. Adapun cara kerja BIOS, yang pertama dia akan memulai inisialisasi, di mana dalam proses tersebut BIOS mengecek jumlah memori yang terinstall, jenis hard disk dan kapasitasnya, dan prosesor yang ada pada komputer tersebut, ya. Terus BIOS akan mencari atau menginisialisasi serta menampilkan informasi-informasi lainnya seperti dari graphic card atau VGA. Lalu kemudian mengecek device ROM, apakah ada DVD atau tidak, serta hard disk atau pengetesan RAM, memory count up test. Kemudian setelah semua tes komponen-komponen telah berhasil dilakukan, selanjutnya BIOS kemudian akan mencari lokasi booting device. Tadi menanyakan urutan bootingnya di mana nih? Dia akan mengecek, ya, lokasi booting device-nya yang ada sistem operasinya di mana. Jadi menginisialisasi, kemudian menampilkan informasinya, dan ketiga adalah mencari lokasi booting device. Menginisialisasi, ya, menampilkan informasi hardware yang apa saja yang ada, kemudian mencari booting device. Itu BIOS cara kerjanya. Lanjut. Jenis BIOS itu ada beberapa. Di antara ada beberapa perusahaan penyedia BIOS, di antaranya Award Software, Phoenix, AMI, ya, Microids, dan OEM. Jadi yang umum di pasaran di Indonesia itu Award, Phoenix, dan AMI. Ya, walaupun di sini tidak menutup kemungkinan ada. Tapi rata-rata kita bisa temukan Award atau Phoenix. Oke. Lanjut. Berikut ini adalah tabel mengenai jenis-jenis BIOS. Jenis BIOS ada passwordnya. Biasanya ketika kita ingin masuk ke BIOS ada password yang diminta. Nah, ini defaultnya dari pabrik biasanya, tetapi kadang di loss tidak ada. Jadi ini hanya sebagai catatan referensi saja. Jika kita menemukan BIOS yang ada passwordnya, kita bisa coba password default di bawah ini. Kemudian cara setting BIOS. Untuk masuk pada menu BIOS ada berbagai macam cara tergantung dari BIOS yang digunakan. Untuk Award dan AMI umumnya menggunakan tombol delete pada saat pertama kali komputer dinyalakan. Jadi ketika PC kita nyalakan, ya, masuk ke layar hitam, kita tekan del berulang kali sehingga nanti masuk ke layar BIOS. Nah, di sini ada beberapa model laptop, merek laptop, ya. Untuk masuk ke BIOS seperti apa? Acer, tekan F2 atau del. Asus F2, Dell F2 atau F12. HP kita bisa tekan Escape atau F10. Ada lagi penggunaan Fn plus F2, ya. Masih banyak lainnya seperti ini. Jadi tergantung dari manufaktur PC tersebut. Lanjut. Nah, berikut adalah bagaimana cara masuk BIOS pada Windows 10. Nah, kita di tombol Start Windows biasanya ada settingan yang bergambar gerigi. Kita pilih atau Windows I setting, kemudian kita pilih update dan service, kemudian pilih recovery, dan di bawah advanced startup kita pilih restart now. Perhatikan di sini. Nah, tadi sudah setting, kita masuk ke update and security, ya. Kemudian kita ke recovery. Di recovery ini kita pilih advanced startup, kemudian pilih restart now. Nah, setelah kita pilih ini, nanti laptop kita akan atau PC kita akan restart, maka akan muncul
Ketika restart menggunakan advanced startup tadi, pilih boot option pada layar yang tampil di monitor. Nanti ada monitor layar biru seperti ini. Kita pilih troubleshoot. Kemudian advanced option. Nah, ketika advanced option ini kita klik, maka muncul tampilan seperti ini. Kita pilih UEFI firmware. Disinilah BIOS-nya nanti, ya. Kemudian klik restart. Nah, nanti restart dia akan masuk ke BIOS. Seperti itu. Nah, anggap kita sudah masuk ke BIOS nih. Nah, di BIOS ini tampilan pertama ini berisi informasi-informasi yang hardware yang ada di PC atau di laptop kita, seperti tipe dari prosesor kita apa, kecepatan prosesor kita berapa, model harddisknya apa, serial number harddisknya berapa, seri dari CD-ROM atau DVD-ROM kita berapa, sistem BIOS versinya berapa, VGA BIOS versinya berapa, dan lain sebagainya. Jadi informasi dasar di sini di tab informasi. Selanjutnya adalah tab main. Perhatikan, setelah tab informasi, tab main atau tab utama ini adalah konfigurasi dasar seperti jam, tanggal, jumlah memori, jumlah VGA memori, ya. Kemudian kita mengaktifkan apa, grafik card-nya bisa berganti. Quick boot biasanya tidak menampilkan logo manufacturer, itu kita pilih quick boot. Kita enablekan, atau network boot apakah kita aktifkan atau tidak. Jadi booting melalui jaringan. F12 itu boot menu itu untuk memilih menu-menu apa saja, apakah lewat flash disk atau lewat CD-ROM, kita bisa aktifkan atau tidak di sini. Nah, di sini di bawah ada beberapa shortcut tombol. Sebentar. Nah, jika kita butuh bantuan, kita bisa tekan shortcut tombolnya F1. Untuk keluar dari BIOS kita bisa tekan Escape. Sedangkan untuk panah atas bawah yang ini kita bisa untuk mempindah ke item-item yang lain. Select menu itu kanan kiri. Untuk pindah ke sini itu kanan kiri. Kemudian untuk merubah isi dari enable jadi disable atau merubah tanggal atau apa, kita bisa pilih F5 atau F6 atau change value. Kemudian enter untuk pindah ke submenu yang lainnya. F9 itu untuk setup default. Jadi agar BIOS kita berisi data-data yang sudah ditentukan. Kemudian F10 simpan dan keluar. Perhatikan, simpan dan keluar, kita bisa tekan F10. Oke, selanjutnya tab security. Tab security ini terdiri dari supervisor password, user password, HDD password, dan password on boot. Password on boot ini ketika akan masuk BIOS, ketika akan booting pertama kali itu minta password sebelum melanjutkan ke sistem operasi. Sebelum pindah ke POS, pokoknya sebelum POS itu minta password, kita komputer nyala, ini namanya password on boot. Jika kita pasang tiba-tiba kita lupa, itu sudah berabe masalahnya, ya. Supervisor password itu ketika kita masuk ke BIOS, kita pengen menyimpan, dia akan minta password. User password pun sama, HDD password pun untuk hard disk. Ini secara default settingannya adalah kosong semua atau disable untuk on bootnya. Jadi kalau bisa, kalau tidak benar-benar butuh sekali keamanan, kita biarkan saja seperti ini. Karena itu akan menyita waktu atau bikin ribet. Nah, kemudian pada tampilan keempat adalah tampilan boot. Di sini kita bisa melihat urut-urutan booting. Urutan booting pertama ini adalah USB, dari USB flash disk. Jika USB flash disk tidak ada sistem operasi, maka dia akan pindah ke HDD0 atau hard disk. Jika hard disk tidak ada sistem operasi, maka dia akan pindah ke ATAPI CD atau DVD. Ini adalah DVD-ROM atau CD-ROM yang ada CD bootable-nya. Ya.
Oke. Nah, sedangkan untuk pindah ke atas atau ke bawah, memilih memilih medianya, kita bisa menggunakan panah atas atau panah bawah untuk memilih medianya. Tetapi untuk memindahkan ke urutan ke-1, ke-2 atau ke-3, kita bisa tekan tombol F6 atau F5. F6 itu untuk pindah ke atas, F5 itu untuk pindah ke bawah. Seperti itu. Nah, pada tampilan yang terakhir akan ada pemberitahuan mengenai exit dan save BIOS. Nah, pada saat menu exit kita bisa memilih exit saving changes. Ini maksudnya keluar dari BIOS tetapi menyimpan perubahan-perubahan yang sudah kita buat. Jika kita pilih exit discharging changes, maka kita keluar BIOS tanpa menyimpan hasil perubahan yang telah kita lakukan. Kemudian jika kita load setup default, itu akan merubah nilai-nilai yang di BIOS itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan nilai-nilainya. Jika kita pilih discharge changes, itu menyimpan tanpa tidak menyimpan perubahan, tapi belum keluar, masih di BIOS. Save changes itu menyimpan perubahan tetapi tidak keluar dari BIOS. Ya, itu perbedaan antara save changes dan exit saving changes. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.